kabarnya di rumah? Kakak percaya semua adik-adik pasti dalam keadaan sehat dan baik. Luar biasa ya Kak. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, dan kakak berharap adik-adik punya posisi yang baik, punya posisi yang tepat, duduk yang manis untuk beribadah memuji Tuhan. Adik-adik yang siap katakan saya. Oke Kak Cika, kakak rindu buat ngajak adik-adik berolahraga di pagi hari ini, di siang hari ini. Belum olahraga, kita bisa ajak olahraga. Betul, Kak. Oke deh adik-adik, udah siap? Kak Cika siap? Siap, Kak. Kalau musik siap? Ayo mainkan lagunya. Tutup matanya, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau serahkan hati kita sama Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya. Sebelum kita nyanyikan lagu, kita semua mau berdoa dulu. Ikut sama doa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Hari ini aku percaya, aku merasakan kehadiran Tuhan di sini. Walaupun kami sedang tidak bersama-sama, tapi kami tahu Tuhan, saat ini, waktu ini, kami semua menaikkan pujian buat Tuhan. Hadir ya Tuhan, kami rindu. Sekarang adik-adik angkat tangan kanannya. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau.
Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di setiap kehidupan kami, bahkan di setiap keseharian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Kiranya Tuhan Kau disenangkan dengan penyembahan kami. Kini waktunya Tuhan kami untuk memuji Tuhan, melompat lebih lagi buat Tuhan. Adik-adik yang siap melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang coba semua adik-adik bangkit berdiri, Bandi Pompas. Wah, kayaknya adik-adik udah berdiri nih Sudah Kak. berdiri semua ya? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap. Oke, kita mau naikkan satu pujian kita buat Tuhan, bahwa walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya juga. Ayo Kak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda kembang menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda kembang menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk menebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk menebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Oke, sekarang di sini kakak minta semua adik-adik boleh duduk lagi, ambil posisi yang paling manis. Siap-siap sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, walau ku tak dapat melihat semua rancangan-Mu, tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
Kami mau duduk yang manis, kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak bersama-sama, tapi Tuhan melihat setiap kami yang sungguh-sungguh. Jadi setiap kami Tuhan mau sungguh-sungguh dengar firman-Mu, mau fokus, mau duduk diam, kami mau terima firman yang daripada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Adik-adik yang siap dengar firman, sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Shalom mama papa, kakak-kakak. Apa kabarnya hari ini? Kapin percaya kabar semuanya baik dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita baik dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Ya, Kapin hari ini akan cerita firman Tuhan kepada adik-adik semua. Tapi sebelumnya coba semuanya duduknya yang rapi. Yes, oke. Sebelum Kak Pin cerita, Kak Pin mau kasih pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, siapa yang percaya kalau gunung tertinggi adalah Gunung Everest? Ya, terima kasih buat yang sudah menjawab. Pertanyaannya, kalian udah pernah ke sana? Oke, saya tahu kalian percaya Gunung Everest tertinggi karena satu, karena para ilmuwan berkata demikian, ya kan? Yang kedua, karena para pendaki yang sudah pernah pergi ke Gunung Everest bilang bahwa gunung itu memang paling tinggi. Yeay. Jadi meskipun kita belum ke sana, kita percaya ya Gunung Everest itu paling tinggi. Nah, Kak Pin punya pertanyaan kedua. Siapa yang percaya kalau makan sayur itu baik buat tubuh kita? Yes. Sayur itu mengandung vitamin, mineral, dan serat yang baik buat tubuh kita. Pertanyaannya, udah makan sayur belum? Adik-adik makan sayur ya, supaya sehat, supaya tubuhnya kuat, supaya dengan badan yang sehat kita bisa beraktivitas dan beribadah kepada Tuhan. Yang mau makan sayur katakan yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini Kak Pin mau bercerita tentang satu murid Tuhan Yesus yang belum percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian mulai tebak-tebak namanya ya? Iya, betul. Namanya Thomas. Adik-adik, Thomas belum percaya akan kebangkitan Tuhan sebelum dia melihat. Jadi ceritanya begini. Setelah Yesus mati, dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit, ya kan? Lalu ketika Yesus bangkit, ada 40 hari lamanya Yesus itu menemui murid-muridnya. Yang pertama ditemui adalah seorang wanita bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini begitu dikasihi Tuhan, dan Maria Magdalena juga sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang pertama yang ditemui Tuhan setelah dia bangkit. Lalu Tuhan Yesus juga ingin menemui murid-murid yang lain, karena semua muridnya dikasihi Tuhan. Suatu ketika para murid-murid ada dalam satu ruangan nih, wah, Yesus datang ke ruangan itu. Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Wah, murid-murid langsung takjub. Wow, betul, Yesus hidup, dia bangkit. Wah, mereka bersuka cita luar biasa. Tapi sayangnya, pada waktu Yesus datang itu, Thomas lagi nggak ada di situ. Maka
keesokan harinya, murid-murid yang lain nih dengan hati yang begitu gembira, begitu excited, ketemu sama Thomas. Mereka cerita, Thomas, sini deh. Aduh, semalam kamu gak ada sih. Kita ketemu Tuhan Yesus. Dia benar, dia sudah bangkit. Lalu datang murid yang lain. Betul, Yesus sudah bangkit. Guru kita hidup. Dia mengalahkan maut. Wow. Lalu Thomas bilang gini. Dengan hati yang dingin, dia bilang kepada teman-teman yang lain. Sorry, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambung bekas tombak itu, Thomas bilang, sekali-kali aku tidak akan percaya. Murid-murid yang lain bilang, tapi sungguh Thomas, kami telah melihatnya. Dia telah berbicara kepada kami. Tapi Thomas dengan hati yang dingin, dia belum percaya. Kita bisa mengerti menurut Kak Pini ya. Mungkin Thomas masih mengingat betul peristiwa ketika Yesus dihakimi oleh orang-orang. Thomas masih mengingat betul guru yang begitu dia kasihi itu dipaku, ditombak dan disalibkan lalu mati. Dia masih mengingat betul suasana itu. Maka ketika ada berita dia bangkit, hatinya masih dingin. Dia belum mau percaya. Pertanyaannya adik-adik, kakak-kakak, adik-adik City Light juga, menurut kalian apakah Tuhan marah dengan ketidakpercayaan Thomas itu? Oh, saya pikir tidak. Tuhan tahu betul bahwa Thomas menginginkan ketemu Tuhan. Karena kasihnya kepada gurunya, Thomas ingin bertemu dengan dia secara pribadi. Dia nggak mau kata orang, dia mau berjumpa dengan gurunya, berjumpa dengan orang yang paling dia kasihi, orang yang dia kagumi. Namanya Yesus. Dia ingin berjumpa secara pribadi. Maka ketika orang mengatakan dia sudah bangkit, dia belum percaya. Saya tahu mungkin Thomas bilang dalam hatinya, aku ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku sendiri yang melihat Engkau dan bicara dengan Engkau. Maka aku jadi yakin. Wow, betul saja adik-adik. Karena 8 hari kemudian, ketika para murid sedang berkumpul di satu ruangan, tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Tanpa banyak bicara lagi, Yesus menjawab kerinduan Thomas. Yesus datang langsung bertemu dengan Thomas. Thomas yang melihat itu, dia dengan terpana, wow. Dan Thomas belum bisa berkata apa-apa sampai Tuhan menghampiri dia, menjawab kerinduan hati Thomas yang menginginkan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Yesus dengan lembut bilang, lihatlah tanganku. Dengan wajah takjub, dengan wajah gembira yang luar biasa, Thomas terpana. Lalu tidak sampai situ, Yesus berkata lagi, mari cucukkan jarimu
ke lambungku, ke bekas tombak itu. Lalu Thomas masih dengan hati yang sangat takjub, lalu dia mulai menyucukkan jari. Kamu tahu apa yang dikatakan Thomas kemudian? Thomas langsung memberikan satu pernyataan yang luar biasa, membuat pengakuan yang hebat, yang keren banget. Dia langsung sungguh-sungguh dalam hatinya ada pengakuan, ada penyembahan kepada Tuhan. Dia bilang ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas langsung bilang, "Yes, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allahku. Engkau mengalahkan maut, Engkau sungguh bangkit. Yesus hidup, Guruku hidup." Wow, Thomas begitu bersuka cita sebab guru yang dia kasihi bangkit dan mengalahkan maut. Adik-adik, selanjutnya dengan lembut Yesus berkata, "Engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yang Yesus maksud adalah kita, adalah adik-adik, kakak-kakak Sipilai, dan juga Kak Pin. Kita dikatakan berbahagia meski kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya kepada Dia. Amin. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Iya. Adik-adik percaya Dia bangkit? Dia hidup? Dia menyertai kita sekarang? Yes. Percayalah meski kita tidak melihat, tapi kita percaya. Tuhan katakan kita berbahagia. Oh, tepuk tangan dulu dong buat kita yang berbahagia. Amin. Oke. Adik-adik, kenapa kita disebut berbahagia? Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Itu adalah kita. Amin. Mengapa kita harus percaya? Kita percaya karena Alkitab berkata demikian. Para nabi berkata bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Lalu Yesus sendiri juga berkata bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan mengalahkan maut. Jadi percayalah adik-adik, Yesus kita hidup, Dia bersama dengan kita. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus hidup, maka kita pun akan sungguh-sungguh bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kalau kita percaya Yesus hidup, maka kita akan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dari Tuhan. Mungkin sekarang kita belum lihat, belum bertemu Yesus secara langsung. Suatu hari nanti Tuhan janji bahwa kita akan bertemu muka dengan Dia. Sekarang kita masih melihat yang samar-samar. Mungkin kita bisa lihat di alat peraga guru sekolah minggu, muka Tuhan Yesus bisa beda-beda ya. Kita cek internet, muka Tuhan juga bisa beda-beda. Tapi satu hari nanti kita akan melihat muka dengan Tuhan. Dan pada waktu itu sama seperti Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita akan mengatakan itu. Kita akan menyembahnya. Kita akan mengungkapkan kekaguman kita kepada Dia. Adik-adik, kita akan bertemu dengan Tuhan. Adik-adik, mari terus percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Nah, kalian percaya kan Tuhan Yesus sudah bangkit? Dia hidup dan Dia bersama dengan kita.
apalagi dengan suasana seperti ini, kakak mau bilang jangan takut. Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dia bersama dengan kita. Dia berjanji akan menjaga kita. Mungkin kalian dengar berita begitu banyak yang sakit kena virus COVID-19. Tapi percayalah kepada Tuhan. Kita dijaga. Firman Tuhan berjanji kita akan diluputkan. Tetap percaya, berdoa, baca firman Tuhan. Maka sungguh janji Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Percaya kepada janji Tuhan, amin. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Jangan lepaskan kepercayaanmu, tetap percaya, amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan menjaga kita. Dia akan meluputkan kita. Dia akan melindungi kita. Bahkan Dia akan menyinari kita dengan wajahnya. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, di tengah-tengah kondisi saat ini, kalau kalian percaya tentu kalian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalian pasti berdoa, baca Alkitab lebih sungguh-sungguh, hidup benar. Kalian juga pasti melakukan apa yang dikatakan pemerintah. Stay at home, oke? Jaga kesehatan, makan sehat, istirahat yang cukup. Ya, percayalah, kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya buat kita. Percayalah bahwa Dia sudah bangkit dari maut. Dia hidup, Dia bersama kita hari-hari ini. Melewati masa yang buruk ini, Tuhan berjalan dengan kita, amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Dia hebat, Dia setia, Dia luar biasa. Ya, jadi hari ini kakak berpesan supaya satu, seperti Thomas rindu bertemu dengan Tuhan, kita semua pun rindu bertemu dengan Tuhan. Rindu berjumpa secara pribadi. Supaya kita menjadi yakin betul bahwa Dia bersama dengan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, percayalah Dia menyertai kita. Ya, Dia bersama dengan kita di masa sulit ini. Jangan takut. Tuhan kita besar. Dia lebih besar dan memerintah atas segala sesuatu. Amin. Oke. Jadi adik-adik tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap dalam kehendak Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kak Pin mau ajak kalian untuk berdoa. Mari yang percaya kepada Tuhan, taruh tanganmu di atas dadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah bangkit. Engkau mengalahkan maut dan Engkau hidup bersama dengan kami. Kami percaya hari-hari ini Engkau akan menyertai kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan meluputkan kami dari yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Berkati negeri kami, berkati kota kami, berkati keluarga kami. Kami percaya kami aman dalam Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau berkuasa, Engkau hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita waktunya untuk membaca ayat hafalan kita. Yuk, kita akan baca ayat hafalan kita hari ini. Kita mau baca di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Kakak ulangin lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang
tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, semua sudah bisa? Kakak yakin kalian sudah bisa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian semua yang masih setia untuk mendengar firman Tuhan yang beribadah hari ini. Kita akan waktunya berdoa. Ayo semuanya kita ambil posisi yang baik untuk kita berdoa bersama Tuhan Yesus. Kita tutup mata dan lipat tangan. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk semuanya apa yang terjadi atas negara kita. Mari kita akan satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Jika Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi kami dan kesempatan untuk kami boleh beribadah melalui ibadah online ini. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus Tuhan membawa doa kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami membawa gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Niko ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan beliau ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Wiweko Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai, melindungi, memberkati pelayanannya. Engkau terus membawa senantiasa Tuhan untuk pelayanan yang luar biasa, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan untuk negara kami, untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah kami yang mencurahkan berkat-Mu atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang mencurahkan perlindungan atas bangsa kami Bapa. Tuhan Yesus, kami terus mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Allah dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, untuk saat ini Tuhan, COVID-19 yang terjadi Tuhan di bangsa kami bahkan di dunia. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberikan kesembuhan atas bangsa kami. Dan terus Tuhan, kami terus Tuhan percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang terus menyertai bangsa kami, memberikan pertobatan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan melalui apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kondisi bangsa kami Tuhan, biarlah mereka Tuhan terus Tuhan senantiasa Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang di rumah maupun semuanya Tuhan yang dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang menyertai kami Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas keluarga demi keluarga adik-adik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami semua sehat, kami semua aman, kami semua senantiasa bersukacita ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hebat, yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Kami tidak takut Tuhan apapun yang terjadi, karena kami tahu Tuhan Allah yang memberikan perlindungan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu, dan firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus membawa kami untuk kami lebih dekat kepadamu. Dan terus Tuhan kami akan menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan datang sebentar lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua adik-adik dimanapun yang berada, kami percaya, kita sama-sama katakan amin. Setelah selesai firman Tuhan, mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menjadi berkat, dimanapun kalian berada, kita akan terima doa berkat. Angkatlah tangan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya kepintaran dalam studi belajarmu, diberkatilah seluruh aktivitas kehidupanmu dalam pelayananmu menjadi berkat. Juga papa mamamu diberkati ekonominya, diberkati kesehatannya, diberkati seluruh kehidupannya. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita mulai hari ini sampai kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin.